warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMKN 1 Meji, Ibu Hajawid Fathurina SPD APD, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan yang berbahagia. Bapak Ibu Guru, pada siang hari ini, pertama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya tidak akan menggurui Bapak Ibu, tapi saya di sini lebih sharing tentang sekolah kita ke depannya. Nanti kita buat sedemikian rupa sehingga budaya positif bisa terjadi di SMKN 1 Meji. Lanjut, profil saya gak usah kita sebutkan karena insya Allah sudah tahu semuanya. Lanjut, Mas. Oke. Sebelum masuk pada budaya positif, maka kita perlu tahu dulu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, guru ibaratkan sebagai seorang petani. Pendidik ibaratkan sebagai seorang petani yang merawat tumbuh tanamnya padi agar dapat berbuah baik. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus melayani segala bentuk kebutuhan murid. Insya Allah kita yang ada di ruang ini sudah pasti melaksanakan dengan istilah guru ibarat petani. Saya yakin itu. Yang ketiga, pendidikan menghamba pada murid. Maksud menghamba di sini bukan seperti abdi pada yang diabdi, bukan, tapi cenderung pada pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan anak. Lanjut. Nah, ini adalah definisi dari budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Insya Allah SMK kita ini sudah dilaksanakan sejak berdirinya SMK, tapi kita mungkin belum tahu namanya kalau itu adalah budaya positif. Lanjut. Nah, budaya positif menimbulkan rasa aman, nyaman, menyenangkan di lingkungan sekolah, sehingga terjadi keterlibatan, kolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara warga masyarakat. Insya Allah Meji sudah kondusif. Dengan bertambahnya Bapak Ibu Guru yang baru, maka semakin diharapkan dampak positif dari kehadiran Bapak Ibu Guru yang baru. Budaya positif di sekolah dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai bagian dari proses berpihak pada murid, sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut. Nah, budaya positif bisa diimplementasikan atau dipraktekkan melalui konsep inti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, motivasi dasar manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Berikutnya kegiatan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Lanjut. Nah, perubahan paradigma pembelajaran. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab.
Nah, seringkali disiplin itu dikaitkan dengan kontrol guru. Seolah-olah tidak ada terjadi kedisiplinan kalau guru tidak ikut andil di dalamnya. Ini paradigma yang terjadi di sekolah dimanapun itu. Lanjut. Ya, ini ada permainan atau kasus atau dibilang ini tes untuk kita semuanya. Saya minta izin untuk Bapak Ibu yang bersedia 2 orang ke depan. Pak Budi maju ke Budi. Dan mungkin Pak Ika maju, Pak Ika. Silakan. Tidak, nggak apa-apa sudah. Kesini Pak Ika, Pak Budi kesini. Kita cermati Bapak Ibu sama-sama kasus di atas ini, bukan kasus ini. Anda dan kawan Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Cobalah buka genggaman tangan kita. Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan temannya tadi. Dengan cara apa? Menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Dalam waktu 30 detik. Setelah itu bergantian. Coba kita praktekkan. Mungkin sini Pak Ika. Nah, maju betul. Nah, sekarang yang bertindak sebagai A, Pak Ika. Monggo, silakan. Nah, sekarang tugasnya Pak Budi mencoba bagaimana caranya Pak Ika mau membuka tangannya. Silakan. Ada cara macam-macam, menggoda, melitik, ya, membujuk, menghardik. Terserah pokoknya juga. Sudah selesai. Sekarang ganti Pak Budi yang mengumpulkan tangannya, Pak Ikam yang mencoba buka kepalan tangan tersebut. Silakan. Tidak, cukup. Sekarang, makasih. Duduk silakan. Kita close dulu Pak Budi dan Pak Ikam. Sekarang kita coba jawab pertanyaan pertama. Apakah Anda atau B membuka kepala Anda? Jawabannya tidak. Mengapa tidak membuka? Karena apa? Karena sangat penting. Kedua-duanya A dan B tidak akan membuka kepala tangannya karena menganggap kedua tangan A dan B tadi menganggap ada sesuatu yang sangat penting sehingga tidak membuka kepala tangan. Dalam kendali ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Siapa yang memegang kendali? Adalah yang mengepalkan tangan. Itulah sekarang kita di sekolah seperti itu. Kita mungkin berusaha anak terlambat, dihukum dan sebagainya. Kalau itu tidak datang dari dirinya atau motivasi intrinsik namanya, mungkin saat itu dia akan tak peraturan kalau dia ada guru yang bersangkutan dan tidak dengan kesadaran di diri untuk merubah di diri. Next. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita buka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Next. Nah, ini paradigma yang harus kita rubah mulai saat ini dan seterusnya. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Nah, ini kenyataannya seperti ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kenyataannya Pak, kita harus berusaha memandang orang itu memiliki pandangan yang beda dengan orang lain. Kayak disiplin tadi itu nggak mungkin anak itu sadar
atau melaksanakan disiplin kalau tidak datang dari kesadaran sesuai dengan kebutuhannya. Saya ngomongin kenapa? Supaya ini dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan dasar kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita harus berubah supaya itu bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan. Anda datang ke sini mengikuti diseminasi pasti ada tujuan. Satu yang terpenting adalah kita memiliki ilmu dan informasi yang baru tentang budaya positif di sekolah. Yang terakhir atau ketiga, orang lain bisa mengontrol kita. Dalam teori kontrol nggak bisa, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, nggak bisa. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti siswa kita kan sering kita paksa atau kita intimidasi dan sebagainya. Itu sebenarnya kurang efektif kalau kita nggak ada kolaborasi. Penyadaran diri itu penting. Model berpikir menang kalah itu harapan kita, itu tuh stimulus kita. Kenyataannya semua manusia berpikir ingin menang dan menang, nggak ada pikiran dia menang, kamu sekarang nggak ada. Ya kamu menang, kamu sekarang nggak ada. Yang penting aku gimana caranya bisa itu manusia. Lanjut, disiplin positif. Apa disiplin? Bapak Ibu, disiplin itu apa Ibu? Taat aturan. Macam-macam tergantung selera kita disiplin. Lanjut Pak. Nah, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Maka memang mendisiplinkan sesuatu butuh proses yang panjang. Gak bisa 1-2 kali, gak bisa. Minim kalau di SMK 3 tahun. Itu pun hasilnya kita nggak tahu. Berhasil apa enggak kita nggak tahu. Karena disiplin itu adalah proses untuk belajar. Nah, yang terakhir ini dibuat seperti ini. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan itu. Yang sering kita lakukan kan semua ini seperti itu. Padahal tidak seperti itu harusnya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sepokoknya ada telat, rambutnya gondrong, sikat. Itu memang yang terjadi selama ini. Dengan adanya diseminasi budaya positif, kita hindari hal seperti itu. Karena kalau kita terus seperti itu, guru sekarang nggak ada yang benar, semuanya salah. Didik salah, nggak didik tambah salah. Lanjut. Nah ini, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa terperintah orang lain. Itu disiplin yang sebenarnya maknanya. Berarti intinya disiplin itu tidak akan bisa terwujud kalau tidak datang dari dalam. Saya yakin kalau kita sudah jadi guru, maka salah satu kunci sukses kita itu disiplin. Saya yakin itu. Mungkin belajarnya, mungkin yang lainnya lah. Yang penting sehingga kita menjadi orang seperti ini, salah satunya adalah kedisiplinan pada diri kita sendiri. Lanjut. Nah, nilai-nilai tadi itu apa? Nah, nilai-nilai tadi tak terlepas dari profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 nilai. Pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong dan kreatif. Itu yang harus kita nanti usahakan kita capai untuk anak didik kita semua. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu harus diketahui, motivasi manusia itu ada 2 unsur. Yang pertama, motivasi eksternal dan motivasi internal.
Dari tabel atau bagan itu terlihat bahwa motivasi eksternal itu lebih banyak daripada internal. Kita tahu bahwa salah satunya seperti ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, maka ada pertanyaan dilontarkan. Kira-kira apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Contoh tadi itu adalah saat jiwa terlambat masuk sekolah. Bukan karena dia sadar kalau saya sekolah harus berangkat pagi, bukan seperti itu. Dia berangkat pagi karena takut dihukum lagi. Motivasi eksternal. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Soalnya begini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tendensi di bawah, di balik itu ada tendensi. Bukan murni dari dirinya ingin melakukan hal positif tersebut. Ini adalah juga satu motivasi eksternal. Kita sama, mungkin ini siswa seperti itu. Mungkin guru kita datang pagi-pagi atau datang tepat waktu supaya kita dapat nama di mana. Itu salah satu motivasi eksternal. Usahakan kita sebagai pendidik dijauhkan dari hal seperti itu. Kita ngajar memang lillahi ta'ala, memang kita disiplin waktu dan sebagainya itu memang datang dari diri kita, bukan karena macam hal supaya ada waktu jangan naik pangkat dan sebagainya, bukan seperti itu. Memang kita datang itu lillahi ta'ala. Saya harap di sini sama guru di sini nggak seperti itu. Iya. Ya. Yang terakhir itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini beda lagi sudah. Karena ini datang dari diri sendiri. Oh, saya sudah kerja kok. Kenapa harus nugas juga sih sudah pasti kok. Berarti sekarang saya tinggal gimana cara saya menjadi contoh yang baik untuk anak didik saya. Itu bukti internal luar biasa. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita supaya kita tidak terus menuntut siswa untuk disiplin, taat peraturan dan sebagainya, bukan. Tapi kita beri contoh banyak. Kalau siswa nggak boleh seragamnya tidak sama, ya gurunya harus jangan melakukan hal seperti itu. Kalau siswa nggak boleh gondrong, maka gurunya minum ya sih rapi ya gitu. Zaman seperti ini nggak boleh kita dikit-dikit bokong, zamannya sudah bokong. Kasih contoh yang baik aja supaya siswa dan gurunya rapi-rapi, bersih-bersih, disiplin, tepat waktu. Mereka akan tahu sendiri dan malu kalau mereka akan terlambat. Itu aja. Kalau kita terlalu maksa, kasih poin dan sebagainya, akhirnya mereka bertindak bukan karena dirinya, karena takut dihukum. Karena nanti ada poin pelanggar. Itu yang kita hindari di situ mulai saat ini. Lanjut. Nah ini supaya kita tahu, maka kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, survival atau bertahan hidup. Yang kedua, cinta kasih atau terima. Berikutnya penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, realitanya kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang pasti memiliki gambaran yang berbeda. Itu, di situ kuncinya. Next. Nah, ini ada kasus lagi. Nanti kita jawab sama-sama. Ibu Ani adalah guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Gimana Bu? Agus lapar. Agus lapar. Oke. Terus cari perhatian terus. Oh. Next. Apa? Next. Nah, ini jawabannya bisa kita ambil. Ada kebutuhan dasar yang harus kita lihat pada diri Agus. Tadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Jika Agus lapar,
berarti ketemu jawabannya. Maka orang tuanya dan orang tua tidak bukan bekal, maka kebutuhan yang ingin diberi Agus adalah bertahan hidup atau survival. Jangan dikira orang nyarget itu sama niake. Sama satunya mungkin ini wong tuane gak duit, akhirnya areke malak-malak kan. Ini kita harus selidiki kenapa seperti ini. Tidak harus langsung ujuk-ujuk, itu ujuk-ujuk terus dimarahi, dipoin dan sebagainya, itu salah. Iya. Yang kedua, jika jawaban Agus ingin temannya memperhatikan dia, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi Agus adalah cinta kasih dan kasih atau kebutuhan diterima di kelompoknya. Jika Agus merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan yang diinginkan oleh Agus dipenuhi adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Jika Agus merasa bosan dengan bekal doa ibunya karena bahwa bekalnya sama, maka kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Agus adalah memilih menu makanan, masuk bendera tahu tempe dibacem di Bali, dengan di Bali goreng jalan itu namanya kebosanan. Makanya muncul ganggu temannya karena dia bosan dengan bekal yang dibawa tiap hari seperti itu, nggak ada perubahan. Yang terakhir, jika Agus iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, maka kebutuhan yang ingin Agus adalah kesenangan. Saya yakin Bapak Ibu di sini dalam menangani masalah anak sedikit banyak sudah menerapkan teori dan kebutuhan dasar manusia. Kalau sudah seperti itu, maka jangan sampai dihilangkan. Bila perlu, kita harus lidiki lebih dalam terjadinya masalah di kelas atau di lingkungan sekolah. Kita harus tahu seperti itu. Nah, berikutnya adalah posisi kontrol guru. Next. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yakni penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir adalah manajer. Next. Nah, ini bentuk-bentuk penyataan tipe atau kontrol guru 5 tadi itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah tipe kontrol pembuat merasa bersalah. Seperti ini Bapak Ibu. Contoh, kalau sampean jadi wali kelas, maka ada salah satu anak didik Bapak Ibu itu bermasalah. Jangan sampai sekali-kali kita mengucapkan kata kecewa tapi awakmu tak bela-bela ini si pancet. Jangan seperti itu. Itu efeknya luar biasa ke depannya. Terus apa Pak? Lanjut nanti kita terus tahu. Penghukum. Biasanya ini kalau hukum itu ya memang gak bisa disalahkan, karena di SMK Bajikan ada namanya tim taktik. Penghukum itu gak harus fisik, dengan kata-kata pun bisa. Seperti ini. Terus di depan anak yang lainnya, itu penghukum namanya. Ya mudah ke depan kita bisa berbagi yang seperti itulah. Kita sama-sama belajar. Ini juga posisi sebagai teman. Dengan pernyataan seperti ini, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Pemantau. Nah ini lebih ketat lagi. Pemantau itu diingatkan cuma dengan tetap mempertimbangkan sanksi dari yang diperbuat oleh siswa. Manajer. Nah, harapannya seorang guru itu pada posisi kontrol sebagai manajer. Gimana maksudnya Pak? Gak ada hukuman, tapi siswa diajak berbicara, komunikasi. Ditanyakan kenapa seperti ini, menurut kamu sudah baik apa enggak? Kalau belum, apa yang harus kita lakukan? Bukan ujuk-ujuk langsung salah, dimarahi, orang tua diwakil. Itu kan selama ini seperti itu. Kamu sudah benar seperti itu, cuma kurang tepat. Next. Ini
Nah, kita saksikan dulu video yang ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dyer Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Jangan pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Memang bisa berubah fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika berada pada posisi penghukum adalah lebih cenderung akan takut akan bahkan menerima denda. Ini benar salah ini salah. Oh, itu berapa? Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sangat cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri,
merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naran! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nan? Ya, sayang. Ya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang orangnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu Rima ya. Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah dan akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tempat santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naran! Selamat pagi, Bu. Naran, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nas? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naran sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Iya, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu.
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Dan Bapak Ibu ya, memang kita sebagai seorang guru masih menuju proses untuk menjadi seorang manajer. Meskipun nggak segampang yang kita lihat seperti video tadi, tapi harapan kita semuanya dengan berjalannya waktu kita menjadi seorang manajer dalam membuat siswa. Nah, ini penjelasan dari video tersebut seperti ini. Di situ jelas tadi motivasi itu ada 2, motivasi eksternal dan intrinsik. Tujuan dari diseminasi budaya positif ini adalah kita menuju pada menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik. Kalau kita lihat video pertama, mungkin namanya guru mungkin ada masalah di rumah, dibawa ke sekolah, ada murid bermasalah, bisa saja kita yang ada di sini bertindak sebagai penghukum seperti yang pertama, atau kedua dan seterusnya. Harapannya adalah kita bisa menjadi kontrol yang manajer. Nah ini, next Pak, next. Nah, tadi sempat dijelaskan oleh gurunya tadi tentang kontrol sebagai manajer tadi adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu lebih dihargai dan dilaksanakan murid ketimbang peraturan sekolah. Kenapa? Karena keyakinan kelas ini dibuat oleh satu kelas sendiri, dirancang sendiri, dan dilaksanakan konsisten sesuai diharapkan. Untuk itu kita mulai saat ini atau kedepannya nanti usahakan kelas yang kita pegang nanti membuat, khususnya wali kelas, itu membuat namanya keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini nanti dibuat dan dilaksanakan, insya Allah disiplin positif itu tidak akan sulit kita raih di SMK 1 Beji.
Karena setiap wali kelas sudah mengkondisikan siswanya supaya mentaati atau melaksanakan keyakinannya sudah dibuat bersama-sama. Next. Nah ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara bersama, secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam dirinya. Karena di situ kalau sudah yakin bahwa yang dirumuskan itu benar dan diyakini dan dalam maka dia tidak kesulitan atau mengalami hambatan saat melaksanakan keyakinan. Itu yang dilakukan pada Bapak Ibu guru semuanya. Next. Nah ini langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Nanti bisa kita praktekkan langsung pada kelas kita, khususnya para Bapak Ibu wali kelas. Nah ini keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Mungkin di sini kan sudah ada poin-poin pelanggaran itu. Ini lebih abstrak lagi. Kalian kan sudah terpampang, sudah ada materai 10.000 ditandatangani wali murid dan siswa. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, tidak jelentera seperti tatib yang kita ketahui di SKBJ. Lebih dikit tapi bermakna. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Seperti kata-kata dilarang itu dihapus, nggak ada kata-kata dilarang, nggak hapus. Contoh langsung, dilarang berjalan di sini itu nggak ada sudah, kata-kata dilarang nggak ada. Yang ada berjalan di jalan yang telah ditentukan itu. Kata dilarang itu sudah nggak ada pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Insya Allah nanti ada video dari saya nanti, bukan di sini nanti setelah kegiatan ini saya nanti praktek ke kelas, nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Itu seperti itu. Next. Nah ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Insya Allah semua guru di sini sudah melaksanakan ini, cuma belum tahu kalau itu ternyata segitiga restitusi. Nah, di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Contoh kontrol terakhir manajer itu adalah salah satu contoh segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Next. Penekarannya pada cara mereka menghargai nilai kebaikan yang diyakini ya. Tadi itu keyakinan kelas. Bukan perilaku yang hanya untuk menyenangkan orang tadi itu yang sebagai pemantau dan sebagainya itu. Bukan seperti itu. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Kita berharap dalam menangani siswa kita bukan emosi yang kita dahulukan, tapi kebijaksanaan dalam menangani masalah siswa. Next. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Tadi contoh yang terakhir, kontrol sebagai manajer itu jelas seperti ini. Dia tahu kesalahannya dan kedepannya harus seperti apa. Itu adalah tujuan dari segitiga restitusi. Mungkin bisa lengkapnya seperti ini bagiannya. Nah, ini segitiga restitusinya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, itu yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikutnya. Salam
Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku ngarang lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya takut dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang terus sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Next. Nah,
Itu harapannya yang dilakukan oleh menteri atau pemerintah itu, guru seperti itu. Setiap ada masalah itu diselesaikan dengan baik sebagai manajer, di mana siswa bisa mengetahui kesalahannya dan bisa mencari solusi atas masalahnya. Ini langkah seperti ini. Pertama adalah stabilkan identitas, di mana di sini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bukan berarti salah itu harus memang salah, nggak ada pokoknya salah, enggak. Ternyata salah itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tidak menghardik atau menghukum anak itu adalah salah satu menggeser identitas gagal anak menjadi identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pernyataan yang bisa kita lontarkan pada murid yang sedang ada masalah bisa seperti ini. 1. Berbuat salah itu enggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tertarik mencari siapa? Tidak tertarik siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah contoh-contoh pernyataan menstabilkan identitas. Next, validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti yang awal tadi adalah manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kita harus deteksi di situ. Kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dia tahu bahwa segala sesuatu itu ada tujuan yang mendasar ini, sehingga dia melakukan hal tersebut. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Hidup tadi jelas menunjukkan bahwa seorang guru itu tetap apapun kesalahan siswa itu, seorang guru harus tetap sebagai manajer. Pernyataan yang bisa kita lontarkan yaitu pertama seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari ini kan. Tadi kan sudah ada seperti itu. Pasti kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang kamu anggap penting bagi dirimu. Berikutnya yaitu menanyakan keyakinan, yaitu di mana teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat berperilaku telah dievaluasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Seperti tadi kita berusaha untuk meyakinkan bahwa yang dilakukan adalah keliru, dan intinya siswa tahu kesalahannya dan bisa mencari solusi atas permasalahan tersebut. Pernyataan yang bisa kita lontarkan yang pertama yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Tadi itu adalah keyakinan kelas di situ. Kedua, apa nilai umum yang kita peroleh yang telah kita sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dan kita tahu mungkin setiap kelas mungkin idealnya tidak akan sama, karena setiap wali kelas akan memiliki keyakinan kelas yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah itu. Next. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang telah disampaikan tadi kita semua bisa menjalankan sebagai seorang guru. Yang terakhir, tujuan kita semua adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan bagi peserta didik kita, baik sebagai individu
maupun sebagai anggota masyarakat. Dari saya mulai awal hingga akhir, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dari saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Mbak, kabarnya semua? Alhamdulillah. Seperti yang kita rencanakan kemarin, bahwa hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Apakah ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Mungkin sampai soalnya baru kali ini ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan yang kita sepakati bersama, yang kita yakini bersama, yang kita rencanakan bersama, dan kita laksanakan bersama. Keyakinan. Keyakinan kelas itu adalah seperti halnya tata tertib yang ada di sekolah ini. Tapi ini lebih fokus pada kelas kita, supaya kelas kita lebih kondusif. Kita coba dari membuat sebuah harapan. Harapan itu adalah setiap individu pasti punya harapan tentang kelas kita ini. Ingin seperti apa kelas kita ini? Ingin kacau balau, ingin tertib, ingin aman, apa ingin gaduh? Ingin seperti apa kelas kita? Kalau tertib, maka setiap anak pasti punya harapan tentang kelas kita ini. Di depan meja kalian sudah ada kertas. Itu adalah, silakan tulis harapanmu ke depannya tentang kelas kita ini. Mau diapakan? Bisa dibantu? Kalau sudah bisa berupa kata boleh, bisa berupa kalimat juga boleh, silakan. Nanti silakan ditaruh ke depan, kita analisis sama-sama sehingga muncullah sesuatu kesepakatan dalam kelas kita. Paham? Kalau sudah paham, silakan kamu tulis satu kata atau satu kalimat di kertas depan mejamu. Silakan. Silakan ditulis. Satu anak satu saja. Satu anak satu saja. Yang lain silakan maju. Dari harapan-harapanmu seperti ini, maka kita sepakati 5 saja sebagai keyakinan kelas. Yang pertama kira-kira apa tadi? Gotong royong.